Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Irfan Nur Ferdiansyah dari kelas 1T Agribisnis. Di sini saya akan membuat video mengenai pemaparan tugas ujian akhir semester. Yang pertama yaitu mengenai materi tentang toleransi dalam beragama. Di dalam Islam sendiri, pengertian toleransi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada secara istilah dan secara bahasa. Kita ke secara bahasa dulu. Secara bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya dari tolerare itu adalah menanggung atau tidak menyimpang. Secara luas, toleransi dapat diartikan suatu sikap pada diri yang tidak menyimpang pada peraturan di suatu tempat. Secara istilah, toleransi merupakan sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, adat, maupun budaya. Di agama sendiri maksudnya. Di dalam Islam, toleransi beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama kita dengan ajaran agama non-muslim. Maksud dari toleransi dalam Islam adalah kita tetap berpegang teguh dalam ajaran agama kita, namun kita juga menghargai dan menghormati perbedaan ajaran dari agama lain. Jadi bukan mencampur adukan ajaran agama kita dan ajaran agama lain, tetapi dalam bentuk menghargai dan saling menghormati ajaran. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang membentuk toleransi dalam Islam. Yang pertama, adanya perbedaan itu terjadi karena kehendak Allah. Setiap perbedaan di dunia ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari agama, suku, ras, adat maupun budaya. Tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak akan terjadi perbedaan. Nah, dapat kita sadari dan kita tanamkan dari diri bahwa kita harus bersikap toleran kepada seseorang yang berbeda agama, karena sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu secara perbedaan, merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faktor yang kedua adalah Allah adalah hakim terbaik. Jadi perlu kita yakini bahwa kita tidak berhak menghakimi seseorang yang memiliki keyakinan berbeda. Walaupun kita tahu misalnya keyakinan itu salah, kita tetap tidak berhak untuk menghakimi kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut, karena Allah merupakan hakim sebaik-baiknya. Nanti akan ada balasan bagi seseorang yang ajarannya melenceng dari syariat, khususnya syariat Islam. Selanjutnya dilanjut faktor ketiga, yaitu bersikap adil dan tidak boleh berbuat zalim. Bersikap adil dan tidak boleh berbuat zalim itu kita lakukan tidak hanya kepada saudara kita sesama muslim, tetapi juga harus kita lakukan kepada saudara kita non muslim. Bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, misalnya adil dalam berperilaku dan bersikap, dan tidak boleh berbuat zalim. Berarti kita juga harus menghargai perbedaan dalam prosesi beribadah dan beragama. Jangan misalnya kita melihat saudara non-muslim melakukan peribadahan sesuai agama kita, lalu kita tidak suka dan kita melakukan perbuatan zalim kepada mereka. Nah, itulah termasuk juga perbuatan yang dilarang dalam Islam. Jadi faktor yang ketiga, adil dan tidak boleh berperilaku zalim, itu juga merupakan salah satu faktor dalam membentuk sikap toleransi dalam beragama. Selanjutnya ada sumber Al-Quran yang mengajarkan kita untuk berperilaku toleransi dalam menjalani perbedaan agama. Yang pertama ada di surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di situ berarti dijelaskan bahwa kita harus berpegang teguh pada ajaran agama kita dan membiarkan orang lain yang beragama lain berpegang teguh pada ajaran agama mereka. Nah, di sini diajarkan berarti sikap toleransi itu tidak melulu kita harus mengikuti
serangkaian ajaran agama mereka untuk membuktikan bahwa kita itu berperilaku toleransi dalam beragama, tetapi cukup menghargai, menghormati perbedaan ajaran agama yang mereka lakukan, tidak mencelanya, tidak mengejeknya, dan menghakimi bahwa agama itu salah atau bagaimana. Selanjutnya yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 256. Di situ menjelaskan bahwa Islam datang merupakan agama hidayah yang kita dapatkan dari Allah. Seperti yang kita tahu, setiap orang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, dan hidayah itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, terutama orang Islam yang mendapat hidayah berupa agama Islam. Nah, dari hal tersebutlah bahwa kita itu tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita menyampaikan ajaran agama Islam, menyampaikan kebenaran tanpa memaksakan ajaran Islam tersebut kepada orang lain. Kita harus bersyukur atas hidayah yang kita dapat, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Mungkin itu saja materi pertama dari toleransi beragama. Materi yang kedua yaitu tentang Islam dan iptek. Kita ke pengertian dari ilmu pengetahuan dulu. Ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia, yang dapat dirasakan dengan panca inderanya. Ilmu sendiri inilah yang kemudian, ilmu dan pengetahuan inilah yang kemudian menjadi modal untuk pengembangan teknologi selanjutnya. Nah, menurut Islam itu ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu agama yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari, yaitu berupa ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Intinya ilmu yang ada kaitannya dengan agama Islam. Yang kedua adalah ilmu formal atau ilmu sains. Itu hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Misalnya ilmu tentang kedokteran, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada etika dan moral. Nah, seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi seharusnya dibarengi dengan sikap, etika, dan moral yang baik juga. Nah, hal itu dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut benar-benar menguasai dan dapat mempraktekkan ilmu yang dia miliki. Karena percuma kalau ilmunya tinggi namun tidak memiliki etika dan moral yang baik. Yang kedua ada sejarah kontribusi Islam dalam ilmu ilmiah. Sejak dulu Islam sudah banyak berkontribusi di bidang ilmu ilmiah berupa sains. Yang pertama ada kontribusinya di bidang kedokteran, itu ada ilmuannya namanya Ibnu Sina. Di bidang matematika ada yang namanya Al-Khwarizmi, dan di bidang astronomi ada ilmunya yang namanya Al-Batani. Yang ketiga, kewajiban mencari ilmu. Islam sendiri mewajibkan hambanya untuk umatnya untuk mencari ilmu dengan sebanyak-banyaknya, baik itu ilmu yang berhubungan dengan akhirat yang nantinya dapat memperkuat keimanan kepada Allah, dan ilmu dunia. Nah, ilmu dunia tidak melulu tentang memikirkan dunia saja, tetapi dengan ilmu dunia kita juga dapat mengetahui tentang kebesaran Allah. Misalnya kalau kita belajar tentang ilmu astronomi, kita bisa tahu tentang bulan, benda-benda langit yang ukurannya besar. Nah, dari itulah juga dapat menambah rasa keimanan kita dan kita jadi tambah wawasan untuk mengetahui kebesaran Allah. Selanjutnya ada tantangan dalam iptek dalam beragama. Yang pertama ada kesesuaian dengan syariat. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat riskan sekali bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa demikian? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi ini seperti dua bilah mata pisau. Seperti mata pisau. Jika kita gunakan untuk kebaikan, itu akan sangat bermanfaat, seperti meng-share konten-konten dakwah di media sosial.
Namun jika kita gunakan untuk keburukan, teknologi dan ilmu itu juga sangat berbahaya, seperti fitnah, penyebaran berita hoax, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyebabkan ketergantungan. Nah, teknologi ini juga dapat menyebabkan ketergantungan umat muslim. Nah, ketergantungan tersebut yang akhirnya malah membuat umat muslim itu lalai dengan ibadah dan ajaran agamanya. Seperti itu. Poin yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Syarat atau cara agar ilmu pengetahuan itu tidak merusak nilai-nilai agama Islam. Yang pertama ada pegang teguh terhadap nilai-nilai agama Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau kita mengadopsi ilmu pengetahuan teknologi baru, kita juga harus menyesuaikannya dengan agama Islam dengan berpegang teguh pada nilai-nilainya. Yang kedua ada memilih iptek dan menolak ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sesuai. Jadi kita harus memilih dan memilah mana ilmu pengetahuan yang sesuai dan berdampak baik dan mana ilmu pengetahuan yang tidak sesuai. Begitu. Selanjutnya ada memperhatikan etika pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini dalam pengembangannya juga harus memperhatikan etika-etika dalam Islam. Jadi dalam pengembangannya itu tidak boleh kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan teknologi bisa berdampak positif dan negatif bagi kehidupan beragama kita. Tergantung bagaimana cara kita memilihnya. Jika kita memilih dampak positif, itu juga bisa meningkatkan keimanan dan menjadi ladang pahala untuk share postingan dakwah dan lain sebagainya. Namun jika ilmu itu tidak diiringi dengan nilai-nilai Islam dan rasa keimanan yang kuat, maka ilmu pengetahuan dan teknologi justru akan berdampak buruk bagi keislaman kita. Seperti itu penyampaian materi dari kedua yang berhubungan dengan Islam dan ilmu pengetahuan. Materi yang ketiga ada sistem warisan dalam Islam. Kita ke pengertiannya dulu. Sistem warisan dalam Islam adalah suatu aturan dan hukum yang mengatur tentang perpindahan atau peralihan harta dari orang yang meninggal ke orang yang ditinggalkan, dari pewaris ke orang yang mewarisi atau ahli waris. Nah, itu di Islam ada aturannya, ada hukum-hukumnya. Nah, hukum mempelajari sistem mewaris ini bisa bersifat fardu ain bila seseorang atau kondisi seseorang itu merupakan seorang pemimpin dalam suatu daerah, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, atau seseorang yang dituakan. Itu bisa bersifat fardu ain karena perannya penting sekali dalam masyarakat untuk membimbing masyarakat mengenai peralihan harta yang kaitannya dengan hukum waris ini. Terus sumber hukum waris itu diambil dari 3, ada Al-Quran, hadis yang sahih, dan ijtihad. Ijtihad itu merupakan pendapat para ulama yang diambil dari hadis dan Al-Quran. Terus sebab-sebab seseorang mendapat warisan. Itu yang pertama ada hubungan kerabat. Nah, hubungan kerabat itu berarti hubungan darah ya, Mi. Berarti seseorang itu mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Yang kedua ada ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan ini adalah dimaksud ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Yang ketiga ada al-walak. Al-walak berarti adalah seseorang yang berhasil memerdekakan hamba sahaya. Terus yang selanjutnya ada sebab hilangnya harta warisan. Yang pertama ada perbudakan. Jadi seseorang yang misalnya seseorang itu sebelumnya belum menjadi budak terus jadi budak. Itu tuh sifat warisannya hilang. Yang kedua ada pembunuhan. Orang yang membunuh berarti orang yang zalim dan tidak berhak lagi mendapat harta warisan. Yang ketiga ada murtad. Murtad adalah orang yang keluar dari Islam. Karena warisan ini berhubungan dengan syariat Islam, berarti orang yang keluar dari Islam itu sudah tidak berhak mendapat harta warisan.
Terus syarat dan rukun-rukun waris. Yang pertama ada pewaris atau orang yang meninggalkan hartanya. Yang kedua ada ahli waris atau orang yang mendapatkan harta warisan dari seorang pewaris. Yang ketiga ada harta warisan. Nah, harta warisan ini sifatnya harus harta yang halal untuk diwariskan, bukan harta yang haram. Untuk golongan orang yang mendapat warisan, untuk laki-laki nanti ada 10 golongan, untuk perempuan ada 7 golongan. Nah, untuk laki-laki ini anak laki-laki itu haknya lebih banyak dari anak perempuan, karena anak laki-laki tuh memiliki beban nantinya kayak istri, keluarga, dan anak-anak. Sementara perempuan kan pasti nanti warisannya hanya utuh untuk dia, karena dia itu biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya. Untuk 10 golongan dari laki-laki dan 7 golongan dari perempuan nanti akan saya tampilkan melalui foto di video, dan pembagiannya juga akan saya tampilkan. Merupakan pembagian golongan dan bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Kalau ini merupakan tabel jumlah harta yang didapatkan seorang ahli waris. Ini disesuaikan sama hukumnya. Sekian penyampaian materi dari saya tentang penjabaran 3 materi tadi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah agama Islam. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas atau salah-salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.